membahas beberapa hal penting, yaitu pengertian arsitektur dan organisasi komputer, kemudian struktur serta fungsi utama dari sebuah komputer, dan juga bagaimana fungsi serta perkembangan kinerja komputer dari masa ke masa. Materi ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam mengetahui bagaimana sebuah komputer dirancang, bagaimana setiap komponen bekerja, serta bagaimana perkembangan teknologi komputer juga menjadi seperti yang kita gunakan saat ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan kita, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer. Pernahkah kita bertanya bagaimana komputer dapat menjalankan berbagai perintah dengan cepat, bagaimana bagian-bagian di dalam komputer bekerja sama untuk memproses data, dan bagaimana perkembangan komputer dari masa ke masa hingga menjadi canggih sekarang? Untuk memahami hal tersebut, kita perlu mempelajari organisasi dan arsitektur komputer, yaitu konsep yang menjelaskan cara kerja serta rancangan dasar sebuah sistem komputer. Selain itu, penting juga untuk memahami struktur dan fungsi komputer, serta evolusi dan bagaimana komputer berkembang dan mampu bekerja semakin cepat dan efisien. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep atau rancangan dasar dari sebuah sistem komputer yang berkaitan dengan bagaimana sistem tersebut dirancang dan bagaimana komponen-komponennya bekerja secara logis. Arsitektur komputer biasanya mencakup beberapa hal seperti set introduksi atau introduction set, cara CPU berkomunikasi dengan memori, sistem input dan output, struktur pemrosesan data. Dengan kata lain, arsitektur komputer menggambarkan bagaimana komputer dirancang dari konsep dan desainnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara bagian dalam komputer disusun dan bekerja sama untuk menjalankan fungsi komputer. Organisasi komputer menjelaskan bagaimana perangkat keras hardware saling terhubung dan beroperasi agar dapat memproses data. Penjelasan sederhana yaitu organisasi komputer membahas bagaimana komponen komputer diatur dan diimplementasikan sehingga sistem komputer dapat bekerja dengan baik. Contoh yang dapat kita ambil dalam sistem organisasi komputer yaitu 1. CPU, bagian untuk memproses instruksi. 2. Memori atau RAM. 4. Penyimpanan data sementara. 3. Perangkat input seperti keyboard dan mouse untuk memasukkan data. 4. Perangkat output seperti monitor dan printer untuk menampilkan hasil. 5. Sistem bus, jalur yang menghubungkan komponen komputer. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu organisasi komputer adalah pengaturan dan cara kerja komponen-komponen perangkat keras komputer agar dapat saling berinteraksi untuk menjelaskan proses pengolahan data. struktur komputer merupakan susunan komponen utama yang membentuk sebuah sistem komputer sehingga dapat bekerja dengan baik. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi masing-masing. Tetapi semuanya saling bekerja sama untuk menjalankan berbagai proses dalam komputer. Nah teman-teman, struktur komputer terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU sering disebut sebagai otak dari komputer karena bertugas memproses data serta menjalankan instruksi dari program yang digunakan. Selanjutnya ada memori utama yang berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh komputer sehingga dapat diakses dengan cepat saat proses berlangsung. Kemudian terdapat perangkat input dan output. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh komputer. Nah yang terakhir adalah sistem interkoneksi atau bus, yaitu sistem yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara terkoordinasi. Nah teman-teman, dengan adanya kerjasama dari semua komponen tersebut, komputer dapat menjalankan berbagai tugas dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi komputer. Fungsi komputer itu secara umum memiliki 4 fungsi utama. Dan yang pertama adalah input. Input itu kayak menerima data dari pengguna melalui perangkat kayak mouse, keyboard, atau scanner. Dan yang kedua
ada processing. Processing itu kayak data yang kemudian diproses oleh CPU sesuai instruksi program. Kalau nggak sesuai instruksi program ya error deh. Nah, yang ketiga itu adalah storage. Storage itu kayak data kita yang udah diproses dan dapat disimpan dalam memori atau media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, yang keempat itu dan yang terakhir adalah output. Output adalah hasil pengolahan data yang akan ditampilkan secara luas kepada pengguna melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Nah, udah tahu kan keempat fungsi utama dari komputer ini? Nah, kesimpulannya adalah keempat fungsi ini itu bekerja secara berurutan sehingga komputer dapat menjalankan berbagai tugas dengan efisien dan cepat juga. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu evolusi komputer dari masa ke masa. Perkembangan komputer dapat dibagi menjadi beberapa generasi, yaitu generasi pertama yang dimulai pada tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung vakum dan memiliki ukuran sangat besar. Contohnya adalah komputer Univac dan ENIAC. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu 1. Ukuran komputer sangat besar dan membutuhkan ruangan khusus. 2. Mengonsumsi listrik sangat besar. 3. Menghasilkan panas yang tinggi sehingga membutuhkan sistem pendingin. 4. Kecepatan pemrosesan masih terbatas. 5. Bahasa pemrograman yang digunakan masih berupa bahasa mesin atau machine language. Generasi kedua yang dimulai pada tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi ini, tabung vakum mulai digantikan oleh transistor sehingga komputer menjadi lebih kecil dan lebih hemat energi. Ciri-ciri komputer pada generasi ini yaitu 1. Ukuran komputer menjadi lebih kecil dibandingkan generasi pertama. 2. Konsumsi listrik lebih rendah. 3. Panas yang dihasilkan tidak sebesar sebelumnya. 4. Kinerja komputer menjadi lebih cepat dan lebih stabil. 5. Mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL atau Fortran. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi ini mulai digunakan integrated circuit atau IC yang membuat komputer semakin cepat dan lebih efisien. Ciri-ciri komputer generasi ketiga itu 1. Ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil. 2. Kecepatan pemrosesan meningkat secara signifikan. 3. Lebih efisien dalam penggunaan listrik. 4. Lebih andal dan jarang mengalami kerusakan. 5. Mulai mendukung sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan beberapa program sekaligus. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal generasi keempat hingga sekarang. Generasi keempat ini dimulai dari 1971 hingga sekarang. Komputer dari generasi ini menggunakan mikroprosesor modern yang memungkinkan pembuatan komputer pribadi atau PC. Nah, pada generasi ini juga berkembang teknologi seperti laptop, smartphone, cloud computing, dan juga artificial intelligence atau AI. Nah, kinerja dari komputer ini terus meningkat dari waktu ke waktu, baik dari segi kecepatan pemrosesan, kapasitas, penyimpanan, maupun efisiensi energi. Nah, hal ini membuat komputer menjadi bagian penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan tentunya juga teknologi. Nah, kesimpulan dari materinya adalah memahami organisasi dan arsitektur komputer adalah fondasi penting untuk mengerti bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja selaras dalam menciptakan teknologi yang kita gunakan saat ini.